Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan NIM 2281B0014, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi itu sendiri secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok, sehingga dari asal katanya arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah 1. Greed, yaitu keserakahan yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunities, yaitu kesempatan yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, expostures atau pengungkapan, yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi. Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien, salah satunya adalah melalui penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut dengan pemberantasan korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai 4 bidang, yaitu 1. Deputi Bidang Pencegahan. Kedua, Deputi Bidang Penindakan. Yang ketiga, Deputi Bidang Informasi dan Data. Dan yang keempat, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut. 1. Didorong oleh keinginan politik secara komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri. Selanjutnya, menyeluruh dan seimbang. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan, ada target dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Berkenaan dengan political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali political will pemerintah diantaranya melalui A. Penyempurnaan UU anti korupsi yang lebih komprehensif, mencangkup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. B. Kontrak politik yang dibuat pejabat publik dan birokrasi. C. Pembuatan aturan dan kode etik PNS serta pembuatan fakta integritas. D. Penyederhanaan birokrasi ataupun baik struktur maupun jumlah pegawai.
Kesimpulan, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bahwa dalam menjalankan pencegahan korupsi, KPK menggunakan prinsip supply and demand yang diaplikasikan pada beberapa strategi taktis terkait dengan pencegahan. Strategi tersebut melakukan perbaikan fokus area terintegrasi, pelembagaan sistem integrasi nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.